Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang inefisiensi pada usaha tani dengan menggunakan analisis stochastic frontier. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ira Hanitatur Rahmah, NIM 1803211000138. Nah, dalam video kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Functional Form of Stochastic Frontier Production Function and Model for Technical Inefficiency Effect, a comparative study for wheat farmer in Pakistan. Jadi pada jurnal ini merupakan analisis technical inefficiency dengan menggunakan stochastic frontier, dengan menggunakan analisis stochastic frontier, yaitu dengan studi kasus petani gandum di Pakistan. Nah, selanjutnya adalah metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan metode analisis Translove dan Cobb-Douglas stochastic frontier untuk menganalisis inefisiensi teknis pada petani gandum di Pakistan. Nah, pada jurnal ini menggunakan 3 model yang berbeda. Yang pertama adalah model Scheme-Plouffe inefficiency model, kemudian yang kedua adalah inefficiency effect model, dan yang ketiga adalah non-neutral frontier model. Nah, berikut merupakan formulasi dari ketiga model yang sudah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya adalah rumus dari atau persamaan dari penelitian ini, di mana Y merupakan jumlah produksi dari gandum, kemudian D merupakan variabel dummy dari pupuk, kemudian X1 merupakan nilai logaritma dari land atau lahan, dan X2 merupakan nilai logaritma dari labor atau tenaga kerja. Kemudian X3 merupakan logaritma dari pupuk NPK, dan X4 merupakan nilai logaritma dari seed atau bibit dan benih. Kemudian X5 merupakan tahun dari observasi ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini menggunakan indikator H1 dan H0. H0 nilai H0 apabila nilai H0 artinya tidak terdapat inefisiensi teknis pada penelitian. Kemudian untuk H1 terdapat inefisiensi teknis pada penelitian. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan dengan menggunakan model pertama, ada pada H0 pertama reject H0 atau menolak H0, kemudian H0 kedua menerima H0, H0 ketiga menolak H0, dan H0 keempat menolak, kemudian H0 kelima juga menolak. Kemudian untuk model yang kedua menolak H0 pada H0 pertama dan ketiga, kemudian keempat. Kemudian untuk model ketiga menerima H0 hanya pada penelitian H0 pertama dan ketiga. Nah, dari tabel tersebut menunjukkan nilai estimasi model frontier pada tabel tersebut menunjukkan efek inefisiensi teknis cenderung menurun dari waktu ke waktu. Kemudian untuk perkiraan terkait dengan variabel dari efek inefisiensi teknis relatif kecil, di mana uji rasio untuk parameter fungsi produksi frontier petani gandum di Pakistan menunjukkan nilai Y sama dengan 0, yang artinya petani gandum sepenuhnya efisien secara teknis. Sedangkan untuk sumber inefisiensi dari penelitian ini adalah invarian waktu atau variasi waktu.
Selanjutnya adalah efisiensi teknis pada penelitian atau pada petani gandum di Pakistan. Untuk model 1, semua petani gandum telah berdasarkan perhitungan model 1, semua petani gandum telah efisiensi secara teknis, di mana diperkirakan nilai efisiensinya yaitu lebih dari 0,9 dan sangat mendekati 1,0 pada tahun pengamatan terakhir. Artinya petani gandum di Pakistan sudah tergolong efisien secara teknis. Namun ada juga sebagian dari petani memperkirakan efisiensi teknis itu jauh lebih kecil daripada 1,0. Di bawah spesifikasi kedua, model 2 dan ketiga, hasil ini menunjukkan bahwa spesifikasi model untuk efek inefisiensi teknis memiliki bantalan yang tegas pada efisiensi teknis yang diprediksi untuk petani pada sampel penelitian. Kemudian untuk yang ketiga adalah elastisitas dan nilai return to scale, di mana pada penelitian ini elastisitas untuk hasil gandum rata-rata di daerah penelitian yaitu ada pada tanah dan juga benih, lahan atau tanah, dan pada input benih. Sedangkan untuk elastisitas hasil rata-rata yang berkaitan dengan tanah diperkirakan nilainya sebesar 0,62. Untuk perkiraan parameter skala hasil untuk berbagai bentuk dan model fungsional dari efek inefisiensi teknis bervariasi yaitu sekitar 1,0. Sedangkan untuk estimasi skala pengembalian kurang dari 1, tetapi tidak begitu signifikan. Kesalahan standar yang diperkirakan untuk perbatasan non-netral cukup besar dibandingkan dengan untuk model perbatasan netral. Perubahan teknisnya adalah netral dan estimasi koefisien tahun pengamatan, menunjukkan bahwa ada kemunduran teknis dalam hasil gandum, yaitu rata-rata sekitar 1% per tahun. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.